saya mendengarkan penjelasan tadi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tadi sudah dibahas tentang Astedale. Nah, sekarang ada konsep Astedale, terus ada lagi yang di dalamnya itu ada stupa. Itu hubungannya antara Astedale dengan stupa itu gimana, Guru? Pandangannya dari pandangan Tantra itu sendiri gitu. Iya, Pak Mang. Niki nyambung pertanyaannya, sangat luar biasa sekali. Nah, ketika konsep Astedale itu sebagaimana Tiang uraikan tadi, itu sangat kuat sekali memang pengaruh siwaistiknya ya, atau siwaismenya atau siwa tantranya, di mana di sana adalah linggih dari Bathara Sada Siwa maupun siwa itu sendiri. Nah, kemudian lantas bagaimana hubungannya dengan stupa Buddha ya yang di atas Astedale itu. Nah, di sini sebenarnya simbol dari penyatuan antara Siwa dan Buddha. Jadi ketika kita memandang Siwa sebagai dasar dari alam semesta ini, nah tentunya Siwa ini secara tidak langsung mewakili aspek dari pertiwi itu sendiri atau dari unsur prakrti itu sendiri. Nah, kemudian Buddha itu ditempatkan di atas dari Astadala itu melalui stupanya itu sesungguhnya itu adalah merupakan simbolisasi untuk kita bisa maknai berkaitan dengan konsep bahwa Buddha itu berhubungan dengan purusa atau kesadaran atau angkasa. Jadi ada di sana sudah muncul konsep Sangyang Ibu Pertiwi dan Sangyang Bapu Akasa. Sangyang Ibu Pertiwinya itu adalah Siwanya, kemudian Sangyang Bapu Akasanya itu adalah Buddha itu sendiri. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik di dalam stupa itu ya, bukan lagi mewakili aspek Astadalanya, tetapi di sana sudah mewakili aspek 5 hal di dalam konsep Buddha Mahayana yang sangat terkenal ya. Dan Buddha Mahayana ini yang sesungguhnya berkembang di Nusantara termasuk di Bali. Nah, di dalam stupa Buddha itu kalau kita amati di Pegulingan ke ada 5 arca Buddha ya, ada 5 arca Buddha. 1 di tengah yang tersimpan ya. Kemudian 4 lainnya itu mengikuti orientasi arah ya. Jadi hanya 4 orientasi arah, tidak sebagaimana Astadala ya, yang berada di semua orientasi atau penjuru arah. Nah, kemudian 5 stupa di atas itu sesungguhnya mewakili konsep Panca Tathagata Buddha atau Panca Dhyani Buddha. Nah, itu sangat terkenal sekali konsep itu dalam Buddha aliran Mahayana. Panca Dhyani Buddha inilah diletakkan pada stupa itu mewakili 5 dharma dalam Buddha Mahayana. Nah, ini dalam ajaran Mahayana ada 5 aspek Buddha sesungguhnya. Ya, beliau Buddha sebagai pencipta, kemudian beliau Buddha sebagai pemelihara, kemudian beliau Buddha sebagai pelebur, kemudian beliau Buddha sebagai pengabur, kemudian beliau Buddha sebagai anugraha atau memberikan anugerah segala sesuatunya. Kemudian Panca Dhyani Buddha ini juga berhubungan dengan Panca Korsika ya, kemudian berhubungan juga dengan Catur Paramita dan lain sebagainya. Nah, adapun kelima dari Tathagata Buddha ini atau Panca Dhyani Buddha ini, yang pertama itu adalah Wirocana, kemudian yang kedua itu adalah Aksobhya, kemudian yang ketiga itu adalah Amitabha ya. Kemudian yang keempat itu adalah Ratna Sambawa ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Prajna Paramita. Jadi ada 5 aspek Buddha ya, yang mewakili dari Panca Dhyani Buddha tersebut. Ya, Sang Hyang Adi Buddha ya itu berada di tengah-tengah. Ya,
Jadi berada di tengah-tengah sebagai pusat orientasi. Kalau di Astadalanya itu di tengahnya itu adalah Batara Sadasiwa, kemudian kalau dalam stupanya itu mewakili konsep Pancadhyani Buddhanya itu, yang di tengah itu ya disebut juga dengan Sang Hyang Adi Buddha. Nah, Sang Hyang Adi Buddha ini atau Diwangkara ini dia bertemu dengan Prajna Paramita di tengah sebagai sumber orientasi, ya, arah yang mewakili 5 kekuatan yang ada pada diri Sang Buddha itu sendiri sesungguhnya. Nggih, niki Pak Mas. Dari uraian tadi saya sedikit ada pertanyaan ini, Guru. Di Tantra kita mempelajari tentang Dasaksara menjadi Pancaksara, menjadi Triaksara, menjadi Dwi Aksara, dan pada akhirnya menjadi Ongkara. Nah, tadi penjelasan Guru mengenai Astadala, terus Pancadhyani Buddha. Di sini apakah ada kesamaan, Guru? Yang dimana di Tantra kita sendiri mengenal adanya Dasaksara. Setelah Dasaksara menjadi Pancaksara, lalu menjadi Triaksara, menjadi Dwi Aksara, dan pada akhirnya menjadi Ongkara. Kira-kira ada persamaan di sana, Guru, atau ada konsepnya bagaimana, Guru? Mohon penjelasannya, Guru. Silakan. Ini pertanyaannya sudah masuk ke pendalaman sesungguhnya dan luar biasa. Nah, ini sebenarnya yang menarik. Kita datang ke sini untuk mengeksplorasi sesungguhnya di mana letak benang merahnya atau mungkin esensinya, kenapa Siwa dan Buddha itu bisa menyatu dan diwakilkan melalui sebuah bangunan. Ya, ada Astadala dan stupa di atasnya. Nah, itu sesungguhnya menyiratkan sebuah makna spiritualitas yang mendalam bahwa Siwa dan Buddha itu sesungguhnya tiada berbeda. Jadi Empu Tantular juga sudah menulis hal itu, bahwa Siwa dan Buddha itu menunggal sesungguhnya, sama sesungguhnya. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan tertentu yang selama ini kan itu yang dimunculkan ya, sama Bunda ya, sama Lima Budana ya, yang itu yang dimunculkan, perbedaan agama ini berbeda dengan agama B, agama C berbeda dengan agama yang lainnya. Nah, sedangkan Siwa dan Buddha ini dari dulu, daripada masa Bali kuno itu sudah memunculkan kesamaan-kesamaan pada masing-masing atau pada masing-masing ajaran di dalamnya, baik itu Siwa dan Buddha. Nah, satu hal yang menarik kalau kita menjawab pertanyaan dari Mlimangku Dano tadi itu, nah, konsep Astadala itu kan sudah bisa dipastikan mewakili aspek Dewata Nawasanga sebagai Padma Buana ya. Nah, kemudian naik ke atasnya lagi itu ada Pancadhyani Buddha. Sebenarnya dalam ajaran Buddha itu ada 5 tata gata Buddha, ada 5 Dhyani Buddha. Nah, di Siwa Tantra sendiri atau Saiwaisme sendiri, kita juga mengenal konsep yang namanya Pancadewata. Nah, Pancadewata ini muncul kan hasil ya dari peringkesan, kan begitu? Peringkesan Dasaksara. Ya, jadi atau boleh dikatakan kristalisasi dari konsep Dewata Nawasanga. Kemudian konsep Dewata Nawasanga ini diperas atau dikristalisasi menjadi konsep Pancadewata. Ya, jadi Dasa Dewata atau Nawa Dewata, kemudian dia menjadi Pancadewata. Nah, Pancadewata ini sesungguhnya sama dengan Pancadhyani Buddha. Di sini mesti harus dicari spiritnya. Ada persamaan, ada persamaan, tidak ada perbedaan. Misalnya kalau dalam konsep Pancadewata, ya kan ada Iswara, kemudian Brahma, kemudian Mahadewa, kemudian Wisnu, dan Siwa di tengah, kan begitu. Kemudian kalau dalam Pancadhyani Buddha atau Tata Gata Buddha ada Vairocana, ya, kemudian ada Aksobhya, kemudian ada Amitabha,
kemudian ada Amoghasiddhi ya. Kemudian ada apa lagi Paramita. satu? Adi Buddha. Ya, sama Adi Buddha itu Adi Buddha sendiri sendiri. ya, yang di tengah sebagai pusat orientasi dari Panca Dhyani Buddha itu sendiri. Nah, itu sama, ada kesamaan sesungguhnya. Menariknya ya, lebih di dalam lagi dikupas ya. Arah timur itu kalau Iswara ya, kemudian kalau dalam Pancadewatanya kan Sadyojata. Ya. Ya, Sadyojata, bijaksaranya sang di sana. Ya, itu disamakan ya posisinya dengan Panca Dhyani Buddha yakni Wirocana ya. Nah, Wirocana sendiri dalam aspek Panca Dhyani Buddha ya, Wirocana itu adalah salah satu pose atau bentuk Buddha atau energi Buddha ya, itu digambarkan biasanya mudranya yang membedakan dan posisi duduknya. Ya, kalau arca niki utuh sayang sekali tidak utuh ya. Tapi kalau utuh kita akan bisa melihat masing-masing mudranya. Mudranya yang berbeda. Kalau Wiracana kemungkinan begini. Ya, kalau misalnya Aksobya kemungkinan juga begini. Ya, kalau Amoghasiddhi itu lain lagi mudranya. Nah, masing-masing mudra itu ada nama-nama tertentu yang dirahasiakan dalam Buddha Tantra. Ini perlu pendalaman, lebih mendalam lagi tidak layak kita ungkap di dalam kita istilahnya mengeksplorasi tempat ini. Tentu ada hal-hal yang rahasia, mesti harus kita sembunyikan. Nanti kita akan pelajari itu lebih dalam lagi. Nah itu, jadi masing-masing Tathagata Buddha ini juga sama dengan Pancadewata. Ada benih bija aksara rahasianya, kemudian ada jenis Buddhanya seperti apa, kemudian ada pula mantra-mantra khusus pada masing-masing Buddha ya, itu sesungguhnya. Nah, kemudian ketika muncul lagi pertanyaan dari mana konsep Panca Dhyani Buddha, Pancadewata, kemudian Astadala ini terlahir. Tentunya dari dua konsep ya, Siwa dan Buddha. Manunggalnya itu di mana, kan begitu kemudian pertanyaannya. Kemudian nyambung dengan pertanyaan Bli Manggudana, bagaimana nih ke prosesnya ketika dari 10 menjadi 5 ya, menjadi 3, menjadi 2 dan 1. Kita sekarang babar dulu dari yang 1 itu. Kalau dalam Siwa Tantra ya, atau Siwa Tattwa, atau mungkin ajaran Siwa itu sendiri ya, yang tunggal itu sudah pasti Siwa. Kemudian kalau dalam konsep Buddha sudah pasti itu Sang Hyang Buddha gitu, atau disebut dengan Sang Hyang Divangkara. Nah, kemudian dalam konsep Siwanya disebut dengan Sang Hyang Siwa atau Batara Siwa. Kemudian Buddha disebut Batara Buddha. Nah, kemudian dalam Siwa istiknya atau Siwa Tantranya, Siwa kan memiliki sakti. Ya kan, Siwa sakti kan begitu. Tidak akan mungkin bisa terlahir yang lainnya tanpa sakti gitu, tanpa sakti. Nah, kalau Siwa dia bersanding dengan sakti, maka Buddha dia bersanding dengan Prajna Paramita. Jadi saktinya Buddha disebut dalam aliran Mahayana itu disebut dengan Prajna Paramita. Nah, ini yang membedakan, yang menariknya sesungguhnya dalam aliran Mahayana sehingga diterima di Nusantara. Tapi kalau Buddha filsafatnya yang di India, merujuk pada India, Buddha itu tidak akan bisa disandingkan dengan apapun karena straight dia. Bahkan Buddha itu pun tidak layak didewakan atau disandingkan dengan objek-objek dewata-dewata yang lain. Buddha itu satu dia, manunggal dan lain sebagainya ya. Nah, itu ketatnya dalam sistem filsafat. Nah, sedangkan aliran Mahayana ini sebagai kendaraan besar ya, mampu dia lebur dalam ajaran kenusantaraan karena Siwa memiliki aspek juga yang sama dengan Buddha Mahayana. Jadi
pertemuan antara Siwa dan Sakti, kemudian Buddha dengan Prajna Paramita, ya, maka dia melahirkan konsep, ya, kalau dalam Buddha dia melahirkan konsep Panca Dhyani Buddha. Nah, kalau dalam Siwa melahirkan konsep, ya, Astadala atau disebut dengan Padma Buana.